Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga boleh merenungkan firman-Mu. Maka Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan firman ini menjadi berkat buat kami, sekalipun singkat, tapi firman ini menjadi makanan rohani. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah 2 Tesalonika pasal 3 ayat pertama sampai ayat 15. Sebagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai ayat 8, ayat 9 sampai ayat 15 besok. 2 Tesalonika pasal 3 ayat pertama sampai 8, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoa untuk kami supaya firman Tuhan dibawa oleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang boleh iman, tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kami lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kami terima dari kamu. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lain bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kamu berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita kembali betapa penting kita menjadi anak Tuhan yang tidak keliru dalam mengiring kepada Tuhan, dan tidak keliru membaca firman Allah. Jangan kita baca firman Tuhan hanya sepotong atau mendengar firman Tuhan sampai sepotong, tapi firman Allah mendidik kita pada pagi hari ini. Kita belajar pada firman Allah, seorang teladan yang baik buat kita. Sebagaimana dia berkata, ikutlah teladanku sebab aku ikut teladan Kristus. Di mana saat itu firman Allah berkata kepada kita pada ayat 8, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Paulus sebagai hamba Allah, dia berkata kepada sidang di Tesalonika, jadi dikatakan kami tidak makan roti orang dengan percuma. Ingat, percuma. Makan roti dengan percuma tidak. Tetapi yang Tuhan mau, tetapi kami berusaha berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban. Hati Paulus tidak mau bagian hanya mulut mangap langsung suapi makan, tidak. Tapi dia bekerja keras. Dia membuat tenda, dia bekerja, dia mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Bahkan berkat-berkat yang didapat melalui membuat tenda, dia disalurkan buat orang lain. Dia dengan satu teladan yang sangat baik, dengan apa kata yang orang bertakwa, bekerja dan juga berdoa.
Jangan hanya berdoa saja tapi tidak mau bekerja, atau bekerja saja tapi tidak mau berdoa. Dua-dua ibadah dan juga harus bekerja. Sebagaimana manusia normal, kita harus bekerja. Maka saya bangga dengan saudara. Pagi hari sebelum saudara bekerja, saudara belum cari nafas, saudara mencari berdoa atau mencari Tuhan. Baru setelah itu saudara bekerja. Saya percaya Tuhan juga akan memberkati buat anak saudara. Maka minta hikmat yang dari surga. Minta hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakan yang sulit bagi orang lain tapi bagi kita tidak, yang sukar bagi orang lain tapi kita tidak. Sebab karena kita menjadi orang yang rajin, bukan pemalas. Kenapa? Sebab firman Allah berkata dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Dia sebagai seorang, kalau binatang, seekor semut, dia berusaha memperhatikan, dia rajin dan dia bijak. Waktu musim hujan, waktu musim panas, dia bercari nafkah, bekerja. Ya, dia kumpulkan makanan. Waktu paceklik, dia makan sudah sedia. Artinya bekerja sebagaimana dikatakan firman Tuhan pada ayat 8. Semut itu menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Maka pada ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyembuh, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Firman Tuhan mengajar kita, selain melihat Paulus sebagai seorang yang rajin, tapi kita juga lihat pada binatang yang nama semut. Dia juga rajin, dia mengumpulkan makanan. Ya, waktu panen dia mengumpulkan makanan. Ya, dia kumpulkan buat makanan. Ada yang disisipkan. Ya, dia seorang yang rajin. Sekalipun gak ada pemimpin, dia rajin. Saya senang dengan saudara yang rajin. Kenapa rajin? Pagi-pagi ngadakan mesbah, saudara bekerja. Makanya banyak orang, saya kekurangan, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak berkati saya. Tidak. Kita harus belajar introspeksi diri. Banyak kali kita malas doa, malas berdoa, malas melakukan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kalau malas, sangat identik dengan kemiskinan. Kita malas, kita rajin berdoa, baru kita bekerja. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Selebihnya Tuhan juga akan memberkati. Melalui buah tangan. Sebab firman Allah berkata, diberkatilah buah tanganmu. Diberkatilah buah tanganmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil, apa yang ditanamkan berhasil. Karena tangan yang ringan banyak berkat, tapi tangan yang malas kemiskinan. Maka saudara lihat orang yang sangat diberkati. Saudara rajin berdoa, rajin melakukan mesbah, rajin melakukan mesbah keluarga pribadi, dan sebentar kerja, rajin minta hikmat dari Tuhan. Mana uang yang kita simpan, mana yang uang kita foya-foya. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita jadi orang yang andai. Maka sebagai Paulus katakan, aku makan roti tidak percuma. Dia bekerja, rajin, memberitakan Injil, rajin. Di samping itu jadi bekerja, supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Amin. Jangan jadi beban orang lain. Kita pernah, saya lihat satu di YouTube, seorang kaki buntu, dia berusaha untuk bekerja. Dia waktu dengan keadaan, apa kita normal. Kita juga harus bekerja dengan baik. Amin. Jangan jadi suami yang malas. Jangan jadi anak yang malas. Jangan jadi istri yang malas, tapi istri yang rajin. Ingat, amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu mengajar buat kami. Kami tidak makan roti dengan percuma. Kami tidak mau menyusahkan orang lain. Biar kami sebagai anak-anak-Mu mau bekerja
waktu kami mencari Engkau dan sebentar kami bekerja. Engkau berkati buat tangan kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, kuliah kami Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI Polri. Berikan hikmat yang dari surga, sebab mereka hamba-hamba Allah, bersifat takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.